Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurfadila Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan aplikasi atau software QualX dalam proses refinement dan juga penentuan fasa dari senyawa yang kita miliki. Di sini saya menggunakan senyawa bernama fluororichtierit, di mana memiliki ideal chemistry-nya yaitu natrium, kalsium, magnesium, silikon, oksigen, dan juga fluor. Pada data ini terdapat informasi yang cukup lengkap, yaitu terdapat spektrumnya, terdapat broad scan-nya, dan juga terdapat powder diffraction-nya, di mana data yang kita butuhkan adalah data X-ray-nya. Kemudian jika kita buka X-ray datanya, akan muncul banyak sekali data atau informasi yang cukup penting untuk kita gunakan dalam proses selanjutnya, seperti sel parameternya serta kristal sistemnya merupakan monoklinik. Dan ini merupakan data XRD yang kita dapatkan. Setelah itu kita harus mendownload data ini dengan cara mengklik kanan, kemudian memilih opsi Save Link As, kemudian kita bisa mengganti nama filenya sesuai dengan nama file yang kita inginkan pada folder yang kita tuju. Kemudian kita bisa mengubah namanya menjadi lebih sederhana supaya lebih mudah dicari. Kemudian kita save. Jika sudah terdownload, kita bisa membukanya di aplikasi Notepad. Kemudian kita buka aplikasi Notepad dan kita input file txt tadi yang telah kita download. Kita open. Kemudian karena formatnya masih .txt, kita harus mengubahnya ke .dat supaya dapat terbaca pada aplikasi tujuan. Dengan cara menghapus huruf serta simbol yang terdapat dalam data ini hingga hanya tersisa data angkanya saja. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu jika sudah, kita bisa save as file ini dan juga bisa menambahkan .dat di akhiran nama file supaya dapat secara otomatis terubah dari .txt menjadi format file.dat. Kemudian tipe filenya menjadi all types dan kita save. Setelah itu kita bisa membukanya di aplikasi atau software Microsoft Excel untuk bisa kita rapikan lebih lanjut. Kita open dan kita browse file yang kita tuju yaitu .dat, kemudian kita open. Setelah itu akan muncul instruksi seperti ini, kemudian kita nextkan saja, kemudian kita pilih koma supaya dapat terpisahkan antara kolomnya, kemudian kita finish. Nah, ini adalah data yang telah berhasil kita rapihkan. Jika sudah, kita bisa langsung klik Ctrl plus S atau bisa kita langsung klik fitur save pada Microsoft Excel. Jika sudah, kita bisa langsung menuju ke aplikasi QualX. Kita buka terlebih dahulu aplikasi QualX-nya. Sebelum kita menginput file tadi, kita harus menginput terlebih dahulu database-nya dengan cara memilih search dan juga database indexation. Kemudian kita klik new dan juga kita cari database yang kita butuhkan dengan format PauCOD atau .sq. Kita input semua database COD-nya. Kemudian kita input semua database yang terdapat pada PC kita atau laptop kita. Ini berguna pada saat kita akan melakukan analisis. Jika sudah, kita bisa memilih database yang paling atas dengan mengklik dan juga memilih opsi Select PAU. Akan terlihat tulisan Yes, ini menandakan bisa langsung digunakan dan kita bisa klik Close. Kemudian kita bisa langsung memasukkan atau import diffraction data tadi yang telah kita ubah menjadi .dat dan telah kita rapihkan pada Excel. Kita buka file tadi, kemudian kita open. Kemudian kita pilih wavelength yang CU atau tembaga karena CU atau tembaga ini merupakan wavelength yang paling umum digunakan. Kemudian kita akan langsung masuk ke proses refinement atau perapihan. Kita dengan memilih pattern dan opsi smoothing. Pada proses ini dapat mengatur points dan juga polynomial degree-nya sesuai dengan diffractogram yang kita miliki agar noise yang terdapat pada diffractogram ini dapat lebih berkurang dan dapat terlihat lebih rapi diffractogramnya. Jika sudah, kita akan memilih peak mana saja yang akan kita analisis dengan memilih pattern dan juga memilih opsi peak search. Dapat terlihat bahwa di sini masih banyak sekali peak yang teranalisis, maka kita akan mengklik pattern kembali dan memilih opsi peak search option. Nah, ini merupakan tahapan pemilihan peak. Di sini terdapat
300 lebih peak yang ditemukan, di mana itu merupakan nominal yang cukup besar, dan teman-teman juga bisa mengatur intervalnya dari 5 sampai dengan 90, tergantung pada peak yang teman-teman ingin analisis. Saya akan menggunakan intervalnya 5 sampai dengan 90. Kemudian kita bisa mengatur threshold dan juga sensitivity-nya sampai dengan peak-nya menjadi lebih sedikit dan hanya teranalisis peak yang paling dominan atau paling tinggi saja. Kemudian setelah itu kita bisa klik OK. Kemudian kita akan masuk ke proses penentuan fase dari senyawa dengan memilih search dan juga option search match. Ini merupakan fase atau senyawa yang teranalisis. Kita dapat memilih nama senyawa yang memiliki nilai FOM yang paling besar atau mendekati 1. Karena semakin besar atau semakin mendekati 1 nilai FOM, maka kesesuaiannya semakin tinggi. Maka kita akan memilih senyawa pada nomor 1, yaitu Richterit, karena nama senyawanya pun sesuai dengan nama senyawa yang kita gunakan, yaitu fluororichsterit. Kemudian jika sudah, kita akan memilih search dan memilih opsi show card. Nah, ini merupakan data dari fase atau senyawa yang kita pilih. Terdapat informasi-informasi seperti sel parameter hingga diffraction datanya. Nah, jika kita memilih senyawa yang lain, data yang akan muncul pun akan berbeda. Meskipun namanya sama, Richterit, namun data yang akan muncul berbeda. Ini bisa diakibatkan karena proses smoothing dan juga pemilihan peak tadi. Kemudian kita bisa memilih opsi file dan juga dapat memilih opsi view output file untuk melihat file hasil yang keseluruhan yang lebih lengkap. Di sini terdapat pick list-nya seperti apa dan juga terdapat fasa yang teridentifikasinya itu seperti apa. Dan di sini terdapat nama senyawanya, formulanya, serta terdapat nilai FOM-nya. Meskipun nama senyawanya sama, namun terdapat formula serta nilai FOM yang berbeda-beda. Ini karena bentuk dari variasi yang terpengaruhi oleh proses refinement tadi. Jika kita scroll ke bawah, kita akan menemukan diffraction pattern grafik ini yang telah kita dapatkan dari proses refinement dan juga penentuan fasa. Kemudian, jika kita ingin men-save hasil project ini, kita cukup memilih opsi file dan kita memilih save dan juga mengganti file namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti file yang akan tersave adalah dengan format .klx. Kemudian kita save. Setelah itu, jika kita ingin men-save data ini, kita bisa mengklik fitur print dan juga kita bisa mengklik OK. Nah, ini kita bisa menentukan file namanya apa sesuai dengan yang kita inginkan, dan ketika di-save, format filenya akan menjadi PDF. Sehingga kita bisa membuka kembali file ini tanpa harus membuka aplikasi QualX karena formatnya adalah PDF. Kemudian kita save. Nah, bisa kita buka kembali data hasil tadi tanpa harus membuka aplikasi QualX. Ini merupakan data fase yang kita dapatkan dari senyawa fluororichsterit dan kita memilih mineral bernama richterit. Terdapat CODC file, ini dapat berguna untuk penentuan struktur kristal pada aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi mercury. Ini merupakan data yang tadi yang lebih lengkap beserta diffraction pattern grafiknya. Sekian penjelasan saya mengenai cara proses refinement dan juga penentuan fasa menggunakan QualX. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.